Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kama qala Allah ta'ala, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Koordinator Pembina Yayasan Pondok Mulia Masjid Al-Furqan Bekasi, Bapak Haji Ahmad, beserta seluruh anggotanya. Yang saya hormati Koordinator Pengawas Yayasan Pondok Mulia Masjid Al-Furqan, Bapak Haji Sugiro, beserta seluruh anggota pengawas. Dan yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Pondok Mulia Masjid Al-Furqan, Bapak Haji Khairul Utama, beserta seluruh pengurusnya. Dan yang saya hormati Ketua Pengurus RW 016 Ibu Majah Endang Syamsini, beserta seluruh staf dan pengurusnya. Yang saya hormati pula Ketua Pengurus RW 019 Bapak Haji Sutio, beserta seluruh stafnya. Yang saya hormati pula Ketua RT 01 105 RW 016 yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Dan yang saya hormati pula Ketua Pengurus RT 01 sampai RT 010 RW 019 yang juga tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Ibu-ibu Ketua Majelis Taklim Al-Furqan, Ketua Majelis Taklim An-Nur, Ketua Majelis Taklim Rawdatus Sa'adah, Ketua Majelis Taklim Al-Ummahat, dan Ketua Majelis Taklim RT yang ada di wilayah RW 016 dan RW 19 yang juga tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Yang tak terlupakan rekan-rekan pengurus DKM Masjid Besar Al-Furqan yang saya cintai, hadirin para undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan sampai saat ini yang tak terhingga banyaknya sehingga kita tidak bisa menghitungnya, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat dipanjangkan umurnya, nikmat kesempatan untuk berkumpul pada malam hari ini, dan nikmat yang terbesar nikmat iman dan Islam, sehingga
kebersihan hati, kebersihan pikiran, dan mudah-mudahan ini adalah merupakan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita akan berlanjut dalam hubungan kita, hubungan yang harmonis, hubungan yang bahagia, dan hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah, tercurah keharibatan junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pula kepada para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, dan seluruh pengikut. Semoga kita semuanya termasuk pengikut yang istiqomah, yang senantiasa menghidupkan sunnahnya, yang senantiasa patuh dan taat kepada ajarannya, dan mudah-mudahan kita yang termasuk mendapatkan syafaatul uzma yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, tidak banyak yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah ucapan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami sampaikan undangan, walaupun barangkali di dalam undangan kami kurang sopan atau kurang tepat, tapi alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu pada malam hari ini dapat berkenan hadir pada acara yang kita inginkan, yaitu halal bihalal, sehingga semoga apa yang menjadi langkah dari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya adalah dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang keduanya kami mohon maaf, di dalam penyelenggaraan ini mungkin sangat sederhana dan sangat tepat, ya. Karena memang perlu diketahui barangkali bahwa di sini ada yang eksis adalah pengurus yayasan dan pengurus DKM. Ini sudah lama kita memang berjalan. Jadi antara pengurus DKM dan yayasan ini adalah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, yang kalau misalkan kita ringkaskan barangkali di dalam tugas yayasan itu banyak kepada sifatnya administrator dan aturan-aturan serta hukum-hukum yang harus kita lakukan bersama, karena ini adalah yayasan, bentuk yayasan sosial, dan DKM adalah suatu badan eksekutor atau pelaksana daripada program-program yang ada pada yayasan, sehingga antara yayasan dan DKM itu harus selalu berjalan serasi dan selaras sehingga dapat berjalan dengan baik. Inilah yang selama ini kami lakukan, dan perintah untuk melaksanakan acara ini adalah baru 2 hari yang lalu, sehingga kami tidak sempat ya untuk komunikasikan dengan pengurus-pengurus DKM yang lain, dan kami langsung tackle dengan sekretaris dan Yuta Ponton juga kepada pengurus yayasan untuk dibantu agar pada malam hari ini bisa terlaksana acara halal bihalal. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dapat untuk melaksanakannya. Di dalam hal acara yang kita adakan pada malam hari ini tentunya mempunyai suatu tujuan. Tujuannya adalah kami dari pihak DKM maupun yayasan di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program-program yang sifatnya adalah pelayanan kepada jamaah, pelayanan kepada masyarakat yang selama ini kami lakukan. Mungkin banyak hal-hal yang kurang berkenan, mungkin banyak hal-hal yang kurang tepat, mungkin banyak hal-hal yang tidak dapat untuk memuaskan dari setiap individu. Oleh karenanya kami selaku pengurus DKM maupun pengurus yayasan, kami mohon untuk dimaafkan baik di dalam pelayanan yang sifatnya perbuatan, perkataan ataupun
maupun yang lainnya, kami pengurus yayasan dan pengurus DKM mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa perlu barangkali kami sampaikan yang selama ini dari pihak yayasan maupun dari pihak DKM sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan, program-program yang tentunya diperlukan dan dibutuhkan oleh jamaah dan masyarakat yang sampai saat ini barangkali masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang perlu perbaikan-perbaikan, dan kami juga sudah berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau kekurangan-kekurangan, di mana kekurangan-kekurangan ini harus segera kami selesaikan, dan mudah-mudahan dengan dukungan pengurus dan para jamaah semua dapat terselesaikan. Di antaranya yang telah kami selesaikan yaitu antara lain kepengurusan surat-surat yang berkaitan dengan status tanah maupun status daripada kegiatan daripada Masjid Al-Furqan yang kaitannya dengan pemerintah daerah Bekasi, Kota Bekasi. Alhamdulillah dari A sampai Z sampai sekarang alhamdulillah telah terurus semuanya, sehingga kita sudah mempunyai legalitas. Yang oleh karenanya kenapa kami sampaikan pada kesempatan ini, karena kami tidak selamanya menjadi pengurus, yang akan datang nanti supaya benar-benar hati-hati, jangan sampai seperti kami pada waktu itu kehilangan arah, kehilangan berkas-berkas, sehingga kami harus susah untuk mencarinya dan lama untuk bisa terselesaikannya. Kurang lebih kami mengurus surat-surat ini 2-3 tahun ya baru selesai ya untuk status atau legalitas daripada Masjid Al-Furqan yang kita cintai bersama ini. Ini diantaranya. Yang oleh karenanya kami beritahukan bahwa setiap 5 tahun sekali ini harus diperpanjang. Yang oleh karenanya nanti pengurus yang akan datang harus ingat bahwa dimulai dari tahun 2021 ke 23 ya. 23 ini berarti ini sudah berjalan 1 tahun, jadi 4 tahun lagi sudah habis, harus segera diperpanjang ya, harus segera diperpanjang. Ini perhatian untuk kita semuanya, karena kami harapkan generasi-generasi yang akan datang, pengurus-pengurus yang akan datang ini harus tahu apa daripada keperluan atau kelengkapan daripada administrasi di dalam masjid ini. Yang selanjutnya bahwa di dalam program-program DKM dan yayasan yang DKM sebagai eksekutor atau pelaksana yang selama ini kami laksanakan, barangkali banyak tersendat, barangkali banyak yang belum berjalan. Di antaranya yaitu TPQ yang baru beberapa tahun ya, mungkin setahun atau 2 tahun ini baru bisa berjalan ya. Terus yatim dan duafa alhamdulillah berjalan dengan baik, dan selanjutnya ada organ-organ yang baru yang lain, diantaranya yang timbul yang memang awalnya adalah embrionya dari pengurus masjid atau pengurus DKM, yaitu koperasi dan UPZ. Alhamdulillah kita sudah mempunyai legalitas, tinggal menjalankannya. Dan untuk perbaikan-perbaikan yang sedang kami konsentrasikan adalah perbaikan TPQ ya, perbaikan TPQ yang dalam hal ini sekarang untuk legalnya namanya LPQ, Lembaga Pendidikan Al-Quran, yang ini mesti harus segera dibenahi, dan alhamdulillah sudah kami berusaha untuk membangun yaitu sebelah kiri saya
10 juta, jadi tinggal kurang kira-kira 100 juta. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini dapat untuk terpenuhi ya. Berkat berkumpulnya kita bersama ini, yaitu bukan saja hanya dari ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin tetangganya, mungkin saudaranya, informasikan bahwa kami ini sedang membangun ya, dan mohon barangkali ada yang mau mendonasikan sebagian dari rezekinya. Ini yang pertama. Dari segi kepengurusan, insya Allah nanti dalam saat-saat tertentu kami selaku pengurus DKF juga akan berupaya untuk melegalkan, yaitu untuk TPQ ya, untuk TPQ menjadi LPQ. Barangkali nanti harus susunannya seperti apa, dan kami nanti perlu konsultasi dengan Kemenang Kota Bekasi dan bersama dengan yayasan, insya Allah kami akan untuk melaksanakannya. Dan selanjutnya UPZ yang diketuai sekarang adalah oleh Bapak Ustadz Syafruddin. Kami mohon juga untuk segera bangkit ya, untuk segera melaksanakan program-programnya, dan untuk koperasi juga perlu dukungan dari semuanya ya. Sekarang yang mau membesarkan koperasi daripada Masjid Al-Furqan ini siapa kalau bukan jamaah dan pengurus-pengurus setempat, karena kami sudah komitmen sejak awal bahwa RW 16, RW 19 yang dulu RW 20 dan RW 14 tidak boleh ada perpisahan. Jadi harus satu tujuan, satu warna untuk dalam rangka membesarkan Masjid Al-Furqan. Ini sudah komitmen dari awal. Dan oleh karena itu pengurus-pengurusnya itu juga nanti terdiri dari warga RW 16 dan RW 019. Dan mohon kepada bapak-bapak RT yang hadir pada malam hari ini, mohon informasikan kepada kami, ada orang yang potensial yang perlu dijadikan pengurus masjid, tolong sampaikan kepada kami, karena kami perlu untuk generasi-generasi yang akan datang. Dan yang lebih tahu saya yakin adalah bapak-bapak ketua RT ya. Jadi yang lebih tahu, tolong informasikan kepada kami supaya kami bisa. Dan untuk remaja memang sehingga sampai saat ini hanya sangat sulit untuk membutuhkan remaja masjid, dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita nanti untuk bisa berlanjut bagaimana caranya untuk membentuk remaja masjid supaya bisa ada generasi-generasi yang akan datang. Ini untuk fardu kifayah. Fardu kifayah kami telah menyiapkan peralatan-peralatan yang diperlukan oleh fardu kifayah, namun sampai sekarang alhamdulillah belum berjalan dengan baik bagaimana yang kita inginkan. Untuk berjalan sebagaimana yang kita inginkan, coba saya mohon ya, dan saya usulkan untuk supaya bisa tampak di masyarakat bahwa ada pengurusan fardu kifayah di Masjid Al-Furqan ini. Coba setiap ada kematian di wilayah RW 16 maupun RW 19, tolong hadirkan minuman di sana, misalkan 5 dus atau 10 dus dari Masjid Al-Furqan. Kita sepakati semua. Kita setuju kan Pak ya? Setuju. Kita hadirkan. Dan kita hadirkan juga kotak yang nanti kuncinya kita serahkan kepada Sahibul Musibah di situ. Tolong bikinkan kotak ya. Tolong bikinkan kotak untuk ini. Dan untuk masalah kasur sudah ada. Jadi kalau misalkan ada yang ini langsung ambil aja di sini, ada di gudang ya. Tempatnya sudah kita bikinkan di sebelah kanan kami ya. Tolong ambil aja daripada kita pakai kasur-kasur yang kurang layak. Ini kita masih baru ya. Siapa nanti yang mau pakai duluan silakan. Boleh sekarang boleh daftar siapa yang mau pakai duluan. Tolong hadirkan itu. Dan yang nggak kalah penting juga barangkali kita bikinkan papan kematian siapa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, supaya nanti kita kelihatan hadir untuk fardu kifayah Masjid Al-Furqan. Dan saya inginkan ini jangan terlalu lama. Paling lama 1 Juni harus sudah berjalan.
Ya, 1 Juni harus sudah berjalan. 1 Juni 2024 harus sudah berjalan. Ya. Ini kita kalau nggak gerak, ya, kalau nggak gerak nanti kita nggak gerak-gerak. Ya. Terus ini yang perlu saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Untuk itu, ya, ini diantaranya program-program yang dan untuk program selanjutnya adalah untuk pembaruan pengurus DKM Masjid Al-Furqan. Saya dihitung sama Pak Adung sudah 23 tahun katanya jadi pengurus DKM. Ya Pak Adung, 23 tahun. Sudah kelamaan. Tapi alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Saya punya semuanya khawatimul ummah syaraful akhirah. Pelayan umat adalah merupakan kemuliaan bagi diri saya. Mudah-mudahan dharma bakti yang kita sama-sama mengurus yang lain kita laksanakan, karena memang menganggap bahwa pelayan umat ini adalah merupakan suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita tumbuhkan untuk generasi-generasi yang akan datang, ya. Dan rasanya saya mohon juga nanti untuk kepengurusan yang akan datang saya jangan dipilih lagi, ya Pak, jangan diangkat lagi sebagai ketua DKM, ya, karena sudah kelamaan. Dan saya ingin kemajuan untuk dilaksanakan oleh generasi-generasi yang akan datang, ya. Jadi saya mohon, ya, tidak diangkat lagi saya sebagai ketua DKM, ya, karena ya sudah kelamaan, ya, untuk supaya bisa adanya suatu pengurusan yang baru, semangat yang baru, yang insya Allah akan dapat. Semuanya ini adalah berjuang mensyiarkan Masjid Al-Furqan yang kita sama-sama cintai ini. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan ini, dalam suasana walaupun barangkali kita sudah bersalaman, kita sudah bertemu, kita sepakat pada malam hari ini bahwa kita semuanya Islam, semuanya kita untuk perbaikan, bahwa saya dan seluruh pengurus DKM dan yayasan mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan Bapak Ibu hadirin sekalian barangkali ada kesalahan dan kami semuanya sudah memaafkannya, sehingga saya ucapkan bahwa kaitannya dengan hal ini yang diawali dengan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin